Isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I'm moved on. Yeah, I know. Betul, Rivaldo artinya pahlawan, Kegar itu singkatan nama kita, dan Eglar adalah bahagia, kebahagiaan, atau laki-laki yang penuh kebahagiaan dan juga gelar keluarga saya. Saya mau Rivaldo nanti tumbuh bahagia dan selalu menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia bisa berbakti sama orang tuanya, bisa jadi pahlawan buat kamu nanti, dan juga bisa berguna dan bermanfaat bagi orang di sekelilingnya. Kela menitikan air matanya ketika ia bahkan tak menyangka kalau dirinya akan mengalami hari ini. Ya, tentunya hari di mana ia mulai mencintai pria bernama Garvin dan berakhir akan memiliki anak dari seorang pria yang sangat ia cintai juga saat ini. Cinta pertamanya setelah menikah ternyata lebih indah dari apapun. Kela pun masih belum percaya jika ia mengandung buah cintanya dengan Garvin. Kebahagiaan yang tiada tara tak bisa Kela lukiskan dengan apapun. Terima kasih udah jadi suami bol buat saya, Mas Garvin. Maaf telah nyakitin kamu di awal, dan terima kasih telah datang ke kehidupan saya, Kela. Saya nggak tahu lagi apa jadi ceritanya jika saya nggak bertemu sama kamu. Iya, seperti sebelumnya, saya selalu menyangkal jodoh saya di awal bertemu. Tapi sekarang saya mengerti kenapa Papa menjodohkan saya sama kamu. Kenapa? Saya penasaran. Karena kamu selalu diam kalau saya cium, bisik Garvin meledek Kela. Mas Garvin, hai. Kela memukul perlahan dada bidang Garvin, namun ia terjun merebahkan dirinya di pelukan Garvin dengan penuh kebahagiaan, menunggu sang buah hati terjun ke dunia yang penuh akan cerita. Cerita yang selalu bersambung detik demi detiknya. Cerita yang selalu menjadi misteri dengan siapa kita akan bertemu, seperti apa kehidupan masa depan dan bagaimana perasaan cinta itu datang. Semuanya selalu menjadi misteri dunia yang tak bisa dipecahkan oleh satupun makhluk. Seperti yang Garvin selalu bilang, jodoh memang bagian dari rencana Tuhan, dan Garvin selalu percaya jika rencana Tuhan itu tak pernah gagal selagi ia percaya kepadanya. Dan kini Garvin merasakan semua itu. Walau di awal ia sempat menolak, namun nyatanya Tuhan lebih tahu mana yang buruk untuknya dan mana yang terbaik untuknya. Kela tengah bercermin di kamar mandi sebelum ia pergi untuk tidur. Ia memperhatikan setiap wajahnya yang mulai agak berubah sedikit cabi di masa kehamilannya. Ia pun keluar sambil tersenyum bersiap untuk istirahat bersama calon bayinya. Kela terkejut ketika Garvin sudah berada di depan pintu ketika ia keluar kamar mandi. Ya ampun Mas Garvin, ngapa yang bikin kaget aja? Waktunya minum susu. Ditambah kamu harus nyemil kacang-kacangan. Ini bagus buat perkembangan bayi kita. Tapi saya baru selesai nyemil. Saya mau tidur Mas Garvin. Tapi ini penting buat kamu. Saya senang kamu manggil saya dengan sebutan Mas. Nah, sekarang ayo dimakan dan minum dulu. Saya mau periksa berkas sebentar ya. Garvin menyerahkan susu dan cemilannya pada Kela. Ia pun pergi begitu saja dengan senyuman. Sementara Kela sendiri mengernyitkan dahinya keheranan. Ia menyeringai aneh menatapi suaminya. Bukan hanya berubah menjadi protektif, Garvin juga ternyata berubah menjadi layaknya ibu bagi Kela. Kela menghela napasnya karena sejenak Garvin membuatnya lelah dan terheran akan sikap protektifnya ini. Di kantor, Garvin mulai sibuk dan mulai proyek-proyek barunya yang akan dia rencanakan di waktu dekat ini. MJ akan mendirikan sebuah mall besar yang akan diisi oleh stand-stand fashion brand ternama. Dari mulai sepatu, tas, pakaian, dan aksesoris terkenal akan bekerja sama dengan MJ di waktu dekat ini. Proyek ini pun Garvin akan segerakan untuk membuat MJ bisa menguasai dunia pemasaran di Indonesia. Di kantor, Kela pun serasa tak lelah ketika ia bekerja dengan suaminya. Garvin tentunya sangat beruntung karena Kela selalu dalam pengawasannya. Sebenarnya, Garvin melarang Kela untuk bekerja, namun Kela adalah salah satu wanita yang memang tak betah jika hanya berdiam diri di rumah. Sayang, kamu capek nggak? Mau pulang? Ayo aku antar. Garvin menghampiri meja Kela. Ia mengelus pipi Kela dengan lembut. Gak mau, saya suka di sini. Ya udah, kalau kamu capek, kamu bilang sama saya ya. Oh iya, nanti saya akan suruh Pak Bobby jemput kamu dan sepertinya kamu harus pulang dulu ke rumah Papa ya. Kenapa emangnya?
Mas nggak pulang, saya mau bicarakan proyek sama para sponsor dan nanti ada calon brand ambassador kita mau kesini. Jadi mungkin saya akan pulang larut malam. Ya udah deh. Sore menjelang, Garvin mengantar Kela hingga depan pintu perusahaan. Pak Bobby, titip Kela ya, jangan ngebut bawa mobilnya, ucap Garvin peringati Pak Bobby. Siap Pak. Seorang wanita datang menyapa Garvin. Garvin sendiri tersenyum antusias melihatnya. Mrs. Rafflesia, you have arrived. Welcome to MG. Garvin berjabat tangan dengan wanita bule itu. Thank you Garvin, how are you? Full of happiness. I'm glad you arrived on time. Please come with me to discuss our project. Kela menyurah heran melihat penyambutan Kela yang terlihat begitu akrab pada gadis bule tersebut. Garvin sendiri mengalihkan pandangannya ketika ia bakal melupakan istrinya. Oh Kela, ini rekan bisnis saya yang mau jadi brand ambassador untuk proyek kita. Dia Mrs. Rafflesia dari Australia. Mrs. Rafflesia tersenyum menyapa Kela. Sementara Kela pun tersenyum paksa pada wanita bule itu. Kamu pulang ya, jangan capek-capek. Garvin mencium kening Kela dan menyuruh Kela untuk pulang bersama Pak Bobby. Kela terdiam datar. Ia lantas mengikuti Pak Bobby menuju mobil. Di dalam mobil, Kela terus menatapi spion mobil yang perlihatkan Garvin dan Mrs. Rafflesia di sana. Sejenak, Kela merasa tak nyaman ketika melihat Garvin bersama perempuan lain. Padahal, sebelumnya ia pun memang tak suka jika Garvin dekat dengan Agnes dulu. Tapi kini, Kela harus membuang sedikit rasa kecemburuannya terhadap sang suami yang tengah bekerja untuk MG lebih maju. Iya, lo gak boleh kayak gini Kay. Lo gak boleh egois. Lo harus sadar kalau suami lo itu sekarang CEO. Dia sibuk kerja juga kan buat lo juga, batin Kela. Sampai di rumah Bu Angelina, Kela disuguhkan banyak sekali makanan bergizi oleh mertuanya itu. Di usia kehamilannya yang hampir menginjak 6 bulan, Kela tentunya sangat butuh asupan bergizi. Walaupun begitu, Kela rasa gizinya sudah terlalu penuh oleh perhatian Garvin yang bahkan setiap hari sudah membuat jadwal apa yang harus Kela makan. Garvin pasti sibuk banget ya Kay, tanya Bu Angelina. Iya mah, tadi kedatangan cewek bule katanya brand ambassador project. Siapa? Miss Ralel. Bukan, Miss Rafflesia kalau gak salah. Lah, baru lagi. Dari mana dia? Tanya Bu Angelina penasaran. Australia. Oh, Garvin kok gak bilang? Atau emang baru ya? Mungkin nanti dia bilang sama papa soal ini. Yaudah, kamu makan ya. Hari berlanjut, Kela terlihat telah menyelesaikan sebuah dokumen yang harus disalinnya. Ia melihat ke meja Garvin sekilas, matanya menyurang heran karena pria itu bahkan tak ada di sana. Di mana dia? Kela mulai beranjak dan mencari keberadaan Garvin. Rini, lihat Mas Garvin nggak? Tanya Kela pada Rini yang berdiri dengan tegap di meja resepsionis. Mas Garvin, kayaknya tadi saya lihat ada di ruang pemotretan. Soalnya tadi Mrs. Rafflesia datang. Pemotretan apa ya? Brand ambassador kayaknya Bu. Kela memancarkan matanya heran. Ia lantas melangkah menuju ruang pemotretan MG. Kela membuka pintu masuk dan terlihat begitu banyak tim di sana yang sibuk. Bukan hanya tim saja yang ia lihat berlalu lalang, namun matanya malah menemukan Garvin yang tengah berbincang asyik dengan Mrs. Rafflesia. Lebih dari itu, mereka terlihat begitu akrab membuat Kela menjulangkan alis matanya. Mas Garvin menoleh karena panggilan Kela. Wajah Kela tertekuk sempurna membuat Garvin pun merasa aneh. Garvin melirik lagi Miss Rafflesia dengan tersenyum tak nyaman. Kela pun menghampiri mereka. Ia merangkul Garvin untuk mendekat dengan tubuhnya di depan Miss Rafflesia. Kalian sibuk ya? Tanya Kela pada Garvin. Kela pun tersenyum memaksa menyapa Miss Rafflesia. Sementara Garvin terlihat heran karena Kela merangkul tubuhnya dengan erat. Garvin terlihat tersenyum bingung karena Kela terus memeluk tubuhnya untuk mendekat. Ia juga bingung karena sebelumnya Kela tak pernah mendeklarasikan keromantisannya di depan publik. Miss Rafflesia terlihat tak nyaman melihat tingkah laku Kela dan Garvin di depannya. Tiba-tiba bayi saya mau dekat sama papanya. Maaf jika ganggu waktu kalian. Iya, Kela menjelaskannya depan Miss Rafflesia sambil merangkul Garvin tak jelas maksud.
Oh, itu tak apa-apa. Silakan kalian menghabiskan waktu berdua. Saya mau pergi kalau gitu. Terima kasih Mas Garvin, ucap bule Australia itu. Terima kasih kembali Miss Rafflesia. Kala melotot karena Miss Rafflesia bahkan bisa berbicara bahasa Indonesia dan mendengar segala ucapannya dengan baik. Kala menekuk wajahnya sementara Garvin tersenyum penasaran menatapi wajah istrinya. Ia mencoba membalas pelukan Kala dengan erat, namun Kala yang terlihat risih lantas melepaskan rangkulannya dengan tiba-tiba, membuat Garvin keheranan. Padahal ketika datang, Kala yang lebih dulu meluknya di depan Miss Rafflesia. "Kala, kenapa kamu kesini?" Garvin bertanya sambil tersenyum begitu penasaran. "Kenapa saya kesini? Emangnya gak boleh saya kesini? Apa saya udah ganggu waktu kalian berdua buat ngobrol di saat yang lain sibuk?" "Kala, tapi saya ngobrolnya sama calon brand ambassador MG untuk proyek ini," jawab Garvin merasa heran karena Kala tiba-tiba menjadi marah. "Iya, saya ngerti. Tapi kalian selalu kelihatan berdua dimanapun. Kamu kenapa?" tanya Garvin penasaran sampai tersenyum menatapi wajah istrinya. "Gak tahu. Maaf ganggu pekerjaan Mas Garvin, saya mau balik ke kantor lagi. Tadi cuma bawaan bayi aja, saya rangkul Mas Garvin." Kala bergegas pergi dengan cemberut. Garvin sendiri malah menjadi heran pada sikap istrinya itu. Di rumah, Kala masih menekuk wajahnya terhadap Garvin. Garvin sendiri malah menjadi rungsing karena Kala tiba-tiba jutek padanya. Seharian itu setelah memergoki, Garvin berbincang dengan Miss Rafflesia. Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Fevita Loka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena